kapalnya kalau tidak salah. Mereka pergi ke Thailand, sempat 10 hari di Thailand. Kemudian mereka setelah itu mereka melakukan pekerjaan di sana. Setelah itu ada bersepakat mereka pergi menggunakan kapal Seabourn di sana, dan di sana kemudian mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket, kalau di kilogram sekitar 2 ton. Itu jenis sabu di tengah laut. Dan para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Dia menyadari dan menerima pembayaran juga dari yang bersangkutan. Jadi itu. Namun demikian bagaimana perannya kan nanti terkait dengan apakah peran masing-masing, nanti kan ada pledoi. Tentunya kita hormati, nanti ada pledoi, nanti ada replik lagi, nanti ada juga pengadilan putusan. Nah, tentunya kami akan menghormati putusan. Dengan dituntut maksimal berarti semua kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini kan kejahatan internasional, sindikat. Ini disidangkan dalam ini kan proses ini kan dari masih KUHP yang lama, KUHP-nya, hukum acaranya ya, tapi undang-undang narkotika tersendiri gitu ya. Kalau dari itu pengambilan segala itu berasal di Thailand, Asia Tenggara. Tapi blok mananya apa sedikit emas yang mana saya tidak terlalu ini. Yang jelas berasal dari Thailand. Itu. Ya nanti yang jelas kan nanti ada pledoi dari pihak pembelaan, dari pihak tersangka, silakan saja. Yang penting bagi kami fakta yang terungkap, penuntut umum berdasarkan fakta. Karena dia juga sadar, dia bisa menolak kok sebetulnya. Kan dia orang dewasa juga bisa menolak bahwa itu perbuatan apa, ibaratnya barang itu barang haram dan dilarang, kan bisa menolak kok. Berarti bukan dari masa waktu dia bekerja ya Pak? Bekerjanya ya dia waktu dia sadar kok bahwa dia mengetahui kok barang itu, dan jenis informasi yang fakta terungkap menurut penuntut umum, fakta terungkap bahwa dia mengetahui bahwa orang itu sabu jenisnya, mengetahui kok dia. Terkait bekerja bahwa itu 3 hari, enggak 3 hari juga. Dari 13 Mei ketangkap 21 Mei kalau nggak salah. Iya ketangkap 21 Mei. Mereka berangkat sekitar 14 Mei. Berangkat. Menerima pembayaran 14 Mei. Terus cukup lama juga. Tapi dari pengakuan si ABK ini memang ditawarin keamanan untuk menjadi ABK ngangkut barang itu apa gimana pengakuan? Iya ditawarin. Kalau terungkap ditawarin untuk bekerja. Ya, bekerja di apa? Tapi ketika di dalam dia mengetahui ada bahwa itu mengangkut barang itu. Dia mengetahui bahwa kapal itu tidak mengangkut minyak, tapi mengangkut yang lain. Sehingga konteks dia mendapatkan keuntungan dari dia ikut terlibat dalam penjualan itu bukan sebatas pada dia bagian dari anak buah kapal yang dia bekerja itu tadi di awal. Yang jelas yang bersangkutan berdasarkan fakta sidang sudah terungkap bahwa menurut penuntut umum bahwa itu dia bekerja di perusahaan dan dia menerima pembayaran dan dia mengangkut termasuk barang dan menerima dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika. Tidak ada. Dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun demikian nantinya silakan kepada kan baik terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk membela, ada pledoi. Nanti tanggal 23 Februari kita dengarkan dan nanti juga kita jaksa masih ada kesempatan replik, nanti juga ada putusan dan pertimbangan sepenuhnya ada pada majelis hakim. Yang jelas penuntut umum
baik di proses penyidikan maupun sampai terakhir, tetap melakukan proses hukum ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan juga tetap menjunjung hak asasi manusia. Itu? Aduh ya. Nanti dulu, oke? Selesai? Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.